Hai guys, perkenalkan nama saya Ikam Ramdan Purnama dari NPM 211000179. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengantar hukum Indonesia. Disimak ya guys. Membahas tentang istilah PHI, yaitu pengantar hukum Indonesia. Adalah kepanjangan kata dari pengantar hukum Indonesia. Ada 3 kata dalam istilah ini. Yang pertama pengantar, dan yang kedua hukum, dan yang ketiga Indonesia. Kata pengantar mempunyai pengertian sebagai menghantarkan kepada tujuan tertentu, atau dapat pula dimaknai sebagai memperkenalkan, yang di dalam bahasa Belanda disebut inleiding. Itu bahasa Inggris disebut introduction istilah hukum Indonesia. Yang dimaksud adalah hukum yang berlaku dengan negara Indonesia pada waktu sekarang. Dan di slide kedua adalah tujuan mempelajari pengantar hukum Indonesia, terbagi menjadi 4. Yang pertama, kedudukan, hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat dan negara menurut hukum Indonesia. Dan yang kedua, dapat mengetahui berbagai lembaga penyelenggara negara Indonesia dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan lembaga lainnya. Yang ketiga, macam-macam hukum, bentuk isi yang berlaku Indonesia dan prosedurnya. Dan yang terakhir, kita dapat mengetahui setiap perbuatan yang diharuskan, diwajibkan, dilarang, diperbolehkan untuk menurut hukum Indonesia. Lalu, perbedaan PHI dan PIH. Hubungan antara PHI dan PIH memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yakni keduanya sama-sama berobjek tentang hukum, sedangkan perbedaannya yaitu PIH mempelajari dasar ilmu hukum secara umum dan PIH mempelajari konsep-konsep. Lalu pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan saksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga terjadi kekacauan. Pengertian tata hukum. Tata hukum atau Rechtsorde merupakan susunan hukum yang terdiri atas aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa sehingga orang mudah menemukan apabila membutuhkan pada suatu peristiwa di masyarakat. Tata hukum antara satu sama lain berhubungan dan saling menentukan. Ius constitutium dan ius constituendum terbagi menjadi 2. Ius constitutium adalah hukum yang berlaku pada masa tertentu dan wilayah tertentu. Yang kedua, ius constituendum adalah hukum yang diharapkan akan berlaku atau dengan kata lain sebagai hukum yang dicita-citakan. Pengertian sistem hukum. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur, yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi, hukum adalah suatu sistem. Jenis dan karakteristik sistem hukum terbagi menjadi 4. Eropa kontinental, hukum yang tertulis dianut oleh Indonesia. Yang kedua, Anglo-Saxon, hukum yang tidak tertulis yang ada di masyarakat. Yang ketiga, Islam hukum tidak tertulis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum adat, hukum tidak tertulis dan dari kehendak nenek moyang. Pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat didefinisikan sebagai keberadaan mekanisme-mekanisme hukum yang berbeda di dalam suatu masyarakat. Kemunculan dan lahirnya pluralisme hukum di Indonesia disebabkan karena faktor historis bangsa Indonesia yang mempunyai perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila peraturan tersebut dilanggar dapat menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Jenis dan contoh sumber hukum. Sumber hukum material. Sumber materi hukum diambil yang berupa isi dari hukum. Contohnya agama, kesusilaan, akal budi, dan hubungan sosial. Sumber hukum formal. Sumber suatu peraturan dalam memperoleh keketukan hukum untuk membuat pandangan-pandangan hukum menjadi aturan yang mengikat. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis yang telah
dicantumkan sebagai dalam bagian peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya, hukum tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945, Keputusan Presiden, KHUP, dan lain-lain. Hukum tidak tertulis, hukum yang berlaku serta diyakini oleh masyarakat dan dipatuhi, akan tetapi tidak dibentuk menurut prosedur yang formal, melainkan lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat tersebut. Contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat, hukum agama, dan lain-lain. Berdasarkan sifatnya, hukum memaksa jenis hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus mempunyai paksaan yang mutlak. Contohnya adalah hukuman bagi perkara pidana, maka sanksinya secara paksa wajib untuk dilaksanakan. Hukum yang mengatur jenis hukum yang dapat dikesampaikan saat pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan tersendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah hukum mengenai warisan yang dapat diselesaikan dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang terikat. Oke guys, begitu penjelasan dari saya. Bye bye.